Ada satu jebakan keuangan yang diam-diam bikin banyak anak usia 20-an susah maju. Uang masuk, lalu hilang, lalu kamu bingung kenapa hidup terasa begitu-begitu saja. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu bodoh, tapi karena setiap bulan kamu dipaksa menghadapi hal yang sama. Pengeluaran kecil, keinginan nyicil, pembelian impulsif kecil yang kalau dijumlahkan jadi masalah besar. Dan yang paling licin, masalah itu sering gak terasa seperti masalah. Kelihatannya cuma jajan sedikit, upgrade sedikit, ikut teman sedikit, bayar ini itu sedikit. Tapi justru dari sedikit itulah keuangan banyak orang bocor tanpa sadar. Di titik itu, banyak orang mulai nyalahin gaji. Padahal akar masalahnya sering bukan gaji. Akar masalahnya ada di cara mikir, cara ambil keputusan, cara menenangkan diri, cara membandingkan hidup. Itu alasan kenapa The Psychology of Money penting banget. Karena buku ini bukan cuma ngomongin cara cari uang. Buku ini ngomongin kenapa orang pintar pun bisa tetap kacau soal uang. Dan kalau kamu lagi di umur 20-an, bagian ini makin relevan. Karena di fase ini, kamu bukan cuma lagi cari penghasilan. Kamu juga lagi ngebangun kebiasaan yang bakal nentuin hidupmu bertahun-tahun ke depan. Di video ini, aku mau bahas inti dari The Psychology of Money dengan bahasa yang ringan, langsung dan dekat sama hidup kamu sekarang. Bukan teori yang kaku, bukan gaya bahasa seminar, bukan omongan yang jauh dari realita. Yang mau aku bahas adalah hal yang benar-benar kepake kalau kamu lagi mulai mandiri, lagi belajar ngatur gaji, lagi coba nabung, lagi pengen investasi, tapi juga gampang kebawa emosi dan tekanan sosial. Kalau kamu nonton sampai akhir, kamu bakal paham kenapa banyak orang yang penghasilannya besar tetap gak tenang. Kenapa ada orang yang penghasilannya biasa aja, tapi hidupnya jauh lebih aman. Dan kenapa keputusan finansial yang bagus seringkali bukan yang paling cerdas di atas kertas, tapi yang paling waras di dunia nyata. Kamu juga bakal ngerti kenapa uang bukan cuma soal angka, tapi soal perilaku. Dan begitu kamu paham itu, kamu bakal lihat kenapa banyak nasihat keuangan sebenarnya gagal bukan karena isinya salah, tapi karena orangnya nggak punya kontrol atas emosi sendiri. Hal pertama yang paling penting dari buku ini adalah, uang itu bukan cuma soal matematika, tapi soal psikologi. Secara logika, semua orang tahu menabung itu baik. Semua orang tahu utang konsumtif itu bahaya. Semua orang tahu investasi jangka panjang itu masuk akal. Tapi kenapa tetap banyak orang yang gagal? Karena dalam kehidupan nyata, keputusan keuangan jarang diambil dalam kondisi netral. Keputusan itu diambil saat kita capek, takut, iri, panik, atau pengen cepat sampai. Dan di momen-momen seperti itu, logika sering kalah sama perasaan. Itu sebabnya banyak orang yang sebenarnya ngerti teori keuangan, tapi tetap kesulitan mempraktekannya. Mereka tahu harus sabar, tapi pas lihat orang lain pamer hasil, mereka ikut goyah. Mereka tahu harus hemat, tapi pas merasa hidupnya kurang seru, mereka mulai belanja. Mereka tahu harus pikir panjang, tapi pas ada kesempatan terlihat keren, mereka langsung ambil. Dan ini sangat relevan buat kamu yang masih usia 20-an. Karena di fase ini, kamu bukan cuma lagi cari penghasilan, kamu juga lagi ngebangun kebiasaan yang bakal nentuin hidupmu bertahun-tahun ke depan. Di sana, banyak orang mulai bilang, "Hilo, batas kehidupan 20-an harus dikuasai. Iba nionya perpinabil erang kesi aman, ni masa suduk yang." Begitu gaji pertama masuk, banyak orang langsung merasa waktunya membalas semua yang dulu tertunda. Beli ini, nongkrong di sana, ikut tren itu, naik kelas ke gaya hidup yang kelihatannya lebih dewasa. Masalahnya, kalau semua rasa puas itu ditaruh di barang dan pengeluaran, hidupmu bakal capek sendiri. Buku ini ngingetin kita bahwa masalah uang seringkali bukan kekurangan informasi, tapi perilaku yang nggak stabil. Kamu bisa punya akses ke semua konten finansial di internet, bisa tahu soal reksadana, saham, deposito, dana darurat, budgeting. Semua istilahnya hafal. Tapi kalau perilakumu tetap sama, hasilmu juga tetap sama. Itu yang bikin buku ini beda. Dia nggak bilang ini cara paling cepat jadi kaya. Dia justru bilang, pahami dulu kenapa kamu sering salah langkah. Dan disitulah pelajaran pertamanya masuk. Cara kamu berperilaku terhadap uang lebih penting daripada seberapa pintar kamu soal uang. Ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya besar. Karena artinya, kamu nggak harus jadi orang paling jenius buat punya keuangan yang sehat. Kamu cuma perlu lebih tenang daripada kebanyakan orang. Lebih sabar, lebih tahan godaan, lebih nggak gampang ikut panik. Satu hal yang sering bikin anak muda kejebak adalah rasa ingin membuktikan diri. Pengen kelihatan berhasil, pengen dianggap naik level, pengen terlihat nggak ketinggalan.
Pengen orang lain lihat bahwa kamu juga udah jadi orang. Masalahnya, pembuktian seperti ini mahal. Bukan cuma mahal di uang, tapi mahal di kepala. Kamu mulai beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena merasa punya kontrol. Kamu mulai ikut pengeluaran yang sebenarnya di luar kemampuanmu, cuma supaya nggak merasa kecil. Kamu mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain yang mungkin sebenarnya juga sedang berantakan, cuma lebih pandai menutupinya. Dan disinilah banyak orang kehilangan arah. Karena uang yang dipakai buat pamer biasanya menguras dua hal sekaligus, saldo dan ketenangan. Morgan Housel, penulis buku ini, memberi sudut pandang yang sangat penting. Kekayaan itu bukan pendapatan. Ini bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang mikir kalau gaji naik berarti otomatis hidup lebih aman. Padahal nggak selalu begitu. Kalau pengeluaran ikut naik lebih cepat dari pemasukan, yang terjadi bukan kekayaan. Yang terjadi cuma gaya hidup yang makin mahal. Kekayaan itu bukan apa yang kamu hasilkan doang. Kekayaan itu apa yang masih tersisa setelah semua kebutuhan, keinginan, dan kebiasaanmu lewat. Dengan kata lain, kekayaan adalah jarak antara apa yang kamu punya dan apa yang kamu habiskan. Dan jarak itu penting banget. Karena jarak itulah yang bikin kamu punya ruang bernafas. Jarak itulah yang bikin kamu nggak panik saat ada hal tak terduga. Jarak itulah yang bikin kamu bisa bilang, aku nggak harus ambil keputusan bodoh cuma karena aku butuh cepat. Banyak orang kelihatan sukses, tapi hidupnya rapuh. Dari luar tampak rapi, dari luar tampak naik, tapi di dalam mereka hidup dari satu pemasukan ke pemasukan lain. Sedikit terganggu, langsung goyah. Itu bukan kekayaan, itu cuma tampilan yang mahal. Dan kalau kamu masih di usia 20-an, ini harus kamu sadari dari awal. Fokus kamu bukan cuma menaikkan pemasukan, fokus kamu juga harus membangun celah sehat antara pemasukan dan pengeluaran. Karena dari situlah kekuatan finansial mulai tumbuh. Bukan dari kesan mewah, bukan dari pengakuan orang, tapi dari sisa yang benar-benar bisa dipakai buat masa depan. Lalu, ada satu konsep lagi yang sangat besar di buku ini, compounding. Compounding itu kelihatannya lambat, bahkan kadang membosankan. Menabung sedikit tiap bulan kelihatan kecil, investasi rutin kelihatan biasa. Bangun skill pelan-pelan juga terasa nggak dramatis, tapi justru di situ kekuatannya. Hal-hal yang kecil kalau diulang terus bisa jadi besar. Dan hal-hal yang besar kalau dibangun dengan emosi biasanya cepat runtuh. Banyak orang muda pengen hasil cepat, pengen lompat, pengen sekali langkah langsung kelihatan hasilnya. Masalahnya, hidup finansial jarang bekerja seperti itu. Biasanya yang benar justru yang terlihat lambat di awal. Orang yang sabar sedikit demi sedikit sering menang atas orang yang agresif tapi gampang panik. Orang yang konsisten sedikit demi sedikit sering lebih kuat daripada orang yang sekali besar lalu berhenti. Dan ini bukan cuma berlaku buat investasi. Ini berlaku buat kebiasaan. Kalau kamu rutin simpan uang kecil setiap bulan, itu membentuk identitas. Kalau kamu rutin menahan impuls belanja, itu membentuk karakter. Kalau kamu rutin belajar mengelola uang, itu membentuk ketahanan. Di usia 20-an, kamu punya satu aset yang sering diremehkan. Waktu. Orang suka ngomongin penghasilan, orang suka ngomongin peluang, orang suka ngomongin skill. Tapi waktu adalah komponen yang sering paling kuat. Karena waktu bisa mengubah sesuatu yang kecil jadi besar asal kamu gak menghancurkannya dengan keputusan impulsif. Makanya buku ini gak ngajarin kamu buat jadi orang paling ambisius, buku ini ngajarin kamu buat jadi orang yang paling tahan lama. Karena dalam urusan uang, yang paling penting sering bukan siapa yang paling cepat di awal, tapi siapa yang paling bertahan sampai akhir. Pelajaran berikutnya adalah soal room for error. Ini salah satu konsep paling dewasa dalam buku ini. Dalam hidup nyata, nggak ada rencana yang benar-benar mulus terus. Selalu ada kejadian yang nggak kepikiran. Selalu ada kondisi yang berubah. Selalu ada hal yang meleset dari prediksi. Jadi, keputusan finansial yang baik bukan keputusan yang terlihat paling maksimal di atas kertas. Keputusan yang baik adalah keputusan yang masih bisa bertahan kalau hidup tiba-tiba nggak sesuai rencana. Ini penting banget buat anak muda, karena banyak orang di umur 20-an merasa masih kuat, masih bisa ambil resiko, masih bisa coba-coba. Itu benar sampai batas tertentu, tapi kalau kamu terlalu pede, kamu bisa lupa bahwa kesalahan kecil juga punya biaya. Dana darurat itu bukan tanda takut, itu tanda siap. Tidak menaruh semua harapan ke satu sumber penghasilan itu bukan tanda pesimis, itu tanda waras. Tidak ikut semua tren investasi itu bukan tanda ketinggalan. Itu tanda kamu belum mau dipaksa ikut sesuatu yang belum kamu pahami.
Room for error itu bikin kamu lebih tenang, karena hidup yang sehat bukan hidup yang selalu tepat. Hidup yang sehat adalah hidup yang masih bisa berdiri meskipun ada kesalahan. Lalu, ada satu hal yang sekarang makin terasa karena media sosial. Banyak orang kelihatan kaya, padahal cuma terlihat kaya. Ini bahaya sekali buat anak muda, karena sekarang kamu setiap hari disuguhi potongan hidup orang lain. Liburan, outfit, laptop, mobil, makan di tempat fancy, ruang kerja estetik. Semua itu ditampilkan seperti hidup mereka mulus dan naik terus. Padahal yang kamu lihat cuma potongan kecil, bukan keseluruhan cerita. Yang diposting orang itu biasanya hasil kurasi. Yang ditampilkan itu highlight, bukan cicilan, bukan beban, bukan rasa cemas, bukan tekanan untuk tetap terlihat baik-baik saja. Kalau kamu terus membandingkan hidupmu dengan versi terbaik orang lain, kamu bakal terus merasa kurang. Dan rasa kurang itu sangat mahal. Karena rasa kurang bikin kamu beli hal yang nggak perlu. Rasa kurang bikin kamu ambil keputusan finansial yang jelek. Rasa kurang bikin kamu menganggap uang sebagai alat pembuktian, padahal uang seharusnya jadi alat perlindungan. Di titik ini, kamu perlu sadar satu hal. Salah satu keputusan finansial paling dewasa adalah tahu kapan cukup. Bukan berarti berhenti berkembang, bukan berarti anti ambisi. Tapi kalau kamu nggak pernah tahu mana yang cukup, kamu akan terus merasa tertinggal. Bahkan saat hidupmu sebenarnya sudah membaik. Itu sebabnya banyak orang yang secara angka mungkin naik, tapi secara batin tetap capek. Karena mereka tidak pernah menetapkan batas sehat. Mereka cuma terus mengejar standar baru yang muncul setiap kali melihat orang lain. Dan di umur 20-an, ini sangat gampang terjadi. Sedikit naik penghasilan, gaya hidup ikut naik. Sedikit naik status, standar ikut naik. Sedikit punya lebih, keinginan ikut meledak. Lalu, tanpa sadar kamu hidup untuk mengejar tampilan yang tidak pernah selesai. Padahal, tenang itu bukan datang dari punya segalanya. Tenang datang dari tahu apa yang cukup. Buku ini juga mengingatkan bahwa pengalaman hidup tiap orang berbeda, jadi pandangan mereka soal uang juga berbeda. Ada orang yang tumbuh dalam kekurangan, jadi uang baginya berarti rasa aman. Ada orang yang tumbuh dalam kelimpahan, jadi uang baginya berarti pilihan. Ada orang yang pernah jatuh, jadi lebih hati-hati. Ada orang yang belum pernah merasakan resiko, jadi lebih berani. Artinya apa? Artinya nggak semua nasihat keuangan cocok untuk semua orang. Ini penting banget, karena anak muda sekarang sering terlalu cepat menelan mentah-mentah apa yang kelihatan berhasil di orang lain. Padahal mungkin konteksnya beda. Mungkin orang itu masih single. Mungkin dia tidak punya tanggungan. Mungkin dia punya keluarga yang mendukung. Mungkin dia punya pendapatan lain. Mungkin dia memang bisa ambil resiko lebih besar. Tapi kondisi kamu belum tentu sama. Karena itu, uang kamu harus mengikuti realita hidup kamu, bukan ego kamu. Kadang keputusan terbaik bukan keputusan yang paling keren. Kadang keputusan terbaik justru yang paling tenang, yang paling aman, yang paling membosankan, yang tidak memuaskan ego tapi menyelamatkan hidupmu. Dan inti besar dari The Psychology of Money, jangan kejar uang dengan cara yang merusak pikiranmu. Karena tujuan uang bukan cuma untuk mengumpulkan angka. Tujuan uang adalah membeli waktu, pilihan, dan ketenangan. Kalau cara kamu mengejar uang malah bikin kamu terus stres, terus iri, terus panik, terus merasa kurang, berarti ada yang salah di sistemnya. Kamu boleh punya target besar, kamu boleh pengen lebih mapan, kamu boleh pengen hidup yang lebih aman. Itu normal, tapi jangan sampai ambisi itu bikin kamu hilang kendali. Karena dalam urusan uang, yang paling sering menang bukan orang yang paling agresif. Yang paling sering menang justru orang yang paling tahan lama, paling stabil, dan paling waras. Kalau kamu masih membangun hidup, pegang ini baik-baik. Kamu gak harus nunggu semuanya perfect dulu, baru mulai benerin keuanganmu. Mulai dari hal kecil, catat pengeluaran, tahan belanja impulsif, sisihkan uang sebelum dipakai, bangun dana darurat, belajar investasi pelan-pelan, kasih ruang untuk salah, kasih ruang untuk hidup yang gak selalu mulus, karena kebiasaan kecil yang sehat jauh lebih kuat daripada motivasi besar yang cuma bertahan sebentar. Dan satu hal lagi yang penting banget, uang bukan ukuran nilai kamu sebagai manusia. Uang cuma menunjukkan kebiasaan, prioritas, dan keputusanmu. Kalau kamu terlalu melekat pada angka, kamu bakal gampang hancur saat angka turun. Dan kamu juga gampang sombong saat angka naik. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Yang kamu butuhkan bukan sekedar uang lebih banyak. Yang kamu butuhkan adalah hubungan yang lebih sehat dengan uang.
Jadi, pelajaran terbesar dari The Psychology of Money bukan cara jadi kaya dalam waktu cepat. Pelajarannya adalah cara jadi orang yang lebih sabar, lebih sadar, dan lebih tahan godaan. Karena masalah keuangan paling sering bukan kurang ilmu, masalahnya ada di perilaku, ada di emosi, ada di kebiasaan yang terus diulang. Kalau kamu bisa mengelola itu, kamu bukan sedang mengatur uang, kamu sedang membangun hidup yang lebih tenang, lebih aman, dan lebih bebas. Dan buat anak usia 20-an, itu jauh lebih berharga daripada sekedar terlihat berhasil.